Itu rumah terkutuk, gak bisa dibersihin. Itu rumah aneh, itu rumah angker. Pak Burhan akhirnya mendatangi rumah Mbak Ningsih, tapi hanya 3 jam aja Pak Burhan sudah muntah darah. Halo Sky Viewers, ketemu lagi sama aku Grace di segmen Mirror, Mistis dan Horor. Hari ini kita akan ceritain tentang thread yang lagi rame di X, judulnya Rumah Tusuk Sate. Katanya sih rumah tusuk sate ini tuh paling serem, katanya kisahnya paling serem. Terus katanya gak ada pengalaman seserem ini buat orang-orang yang pernah tinggal di rumah tusuk sate. Kayak gimana sih ceritanya? Langsung aja stay with me, don't scare, and keep watching. Jadi, thread rumah sate ini itu ditulis oleh pemilik akun Lakon Story. Pemilik akun Lakon Story ini diceritain sama seorang warganet, kita sebut aja Mbak Ningsih. Mbak Ningsih ini bercerita lewat DM, disampaikan ke pemilik akun Lakon Story. Lalu pemilik akun Lakon Story itu kasih nomor telepon, biar alasannya sih biar fast respon, ya kan? Jadi mereka cerita by chat di nomor telepon. Habis itu awalnya pemilik akun Lakon Story ini mikir kalau cerita ini biasa aja seremnya, gak serem-serem banget. Tapi setelah didengerin sampai akhir, pemilik akun Lakon Story ini merasa ada yang aneh dari ceritanya Mbak Ningsih. Ada sesuatu hal yang mengganggu dari ceritanya Mbak Ningsih. Karena setelah pemilik akun Lakon Story ini mendengarkan ceritanya Mbak Ningsih, dia sempat ketindihan selama 3 hari 3 malam. Jadi setiap malam dia merasa dia ketindihan. Karena dia ngerasa ada yang aneh, akhirnya dia hubungi kembali Mbak Ningsih. Ternyata memang betul Mbak Ningsih bilang rumah ini sengaja dibangun untuk tempat tinggal setan. Jadi awalnya Mbak Ningsih ini bercerita, jadi Mbak Ningsih ini orang Lampung yang saat itu kebetulan ada pekerjaan di Jawa Timur. Jadi ia memilih untuk pindah dulu sementara ke Jawa Timur. Akhirnya dia memilih salah satu kontrakan yang ada di Jawa Timur. Kontrakan di Jawa Timur ini cukup murah harganya, bahkan sangat murah. Sekarang itu kan kontrakan itu setahun paling murah di 9 jutaan mungkin ya. Tapi ini dengan rumahnya 2 lantai, 4 kamar tidur, dia di harga 3 juta per tahun. Per tahun ya guys, bukan per bulan. 3 juta per tahun. Murah banget dong untuk kita yang baru ada pekerjaan gitu keluar kota terus dapat kontrakan 3 juta per tahun. Terus rumahnya 2 lantai, ya kenapa nggak kita ambil gitu kan. Akhirnya Mbak Ningsih memutuskan untuk mengambil rumah itu untuk ngontrak di situ. Terus detik itu juga nih, karena dia tahu harganya cuma 3 juta per tahun, dia deal detik itu juga. Kita sebut aja orang yang punya rumah ini namanya Pak Wiguna. Jadi dia akhirnya deal sama Pak Wiguna, dia tanda tangan, akhirnya jadi dia ngontrak di rumah itu yang harganya 3 juta per tahun. Puncaknya setelah Mbak Ningsih membayar 3 juta, dia langsung tinggal di sana. Dari situlah ternyata hal-hal aneh terjadi di kehidupan Mbak Ningsih. Jadi Mbak Ningsih itu tinggal bersama satu anaknya yang masih bayi. Menurut pemilik akun Lakon Story ya, asumsinya Mbak Ningsih ini mungkin sedang ada masalah dengan keluarganya. Karena sejak awal cerita dengan pemilik akun Lakon Story, Mbak Ningsih nggak pernah menyebutkan adanya suami atau kerabat ataupun keluarganya. Bisa diasumsikan seperti itu. Jadi
Saat mereka tinggal di rumah kontrakan ini hanya berdua, Mbak Ningsih dan satu anaknya yang masih bayi. Di awal menempati rumah ini sebenarnya Mbak Ningsih sudah merasa aneh dengan rumahnya karena anaknya yang masih bayi seringkali menangis sampai sesegukan setiap malam dari sejak mereka baru pindah di rumah tersebut. Terus anehnya lagi, 7 hari setelah mereka tinggal di sana, Mbak Ningsih ini selalu menemukan rambut yang rontok berceceran di lantai. Masalahnya guys, rambut itu nggak cuma sehelai 2 helai, tapi gumpalan. Nanti ada fotonya, nanti kalian bisa lihat. Di situ Mbak Ningsih curiga, jangan-jangan yang tinggal di sini bukan cuman dia doang, bukan cuman dia dan anak bayinya doang, jangan-jangan ada orang lain. Karena rambut yang ia temukan itu beda jauh teksturnya dari rambut yang Mbak Ningsih punya. Karena pikirannya nggak enak, akhirnya Mbak Ningsih malam itu juga, kan tadi pagi kan dia nemuin rambut ya kan, malamnya dia itu tidur di ruang tamu untuk jaga-jaga nih, siapa tahu dia cidukin orang yang masuk ke rumahnya gitu kan. Ya udah, dia tidur dengan lampu yang dinyalain semua di ruang tamu sama bayinya. Singkat cerita, di jam 11 malam tiba-tiba lampunya mati semua, kayak ada yang matiin jelas gitu loh guys, bunyi cetek gitu, kayak cetek terus redup, semua mati. Saat itu Mbak Ningsih langsung berdiri merayap sambil pegang barang karena gelap banget kan. Terus dia nyalain lampunya. Betapa kagetnya Mbak Ningsih saat dia hidupin lampunya. Dia ketemu sama wanita tanpa busana berambut panjang yang sedang naik ke lantai 2 dalam rumahnya. Perempuan tersebut sama sekali gak nengok ke arah Mbak Ningsih. Mbak Ningsih pun gak bisa apa-apa, membeku. Ya kalau aku di posisi itu juga, ya aku bakalan diem doang, gak bisa ngapa-ngapain. Karena nge-freeze gak sih guys ngeliat depan kita ada sosok tanpa busana, berambut panjang, tiba-tiba masuk rumah kita. Terus naik lagi ke lantai 2, kayak udah hafal banget rumah itu kan. Serem banget kan? Nah, sesaat setelah Mbak Ningsih ini nge-freeze, akhirnya dia tersadar karena anaknya tuh nangis terus-menerus kan. Dia tenangin anaknya sambil dia mau kasih ASI gitu. Ternyata ASInya yang harusnya keluar susu malah keluar darah guys. Jadi payudaranya keluar darah. Dia panik, dia bingung banget karena selama ini belum pernah terjadi payudaranya mengeluarkan darah. Akhirnya dia memutuskan untuk bikinin susu formula aja buat anaknya. Dalam kondisi yang bingung, yang panik, dia terus memikirkan ada apa sebetulnya di rumah ini. Samar-samar terdengar suara cekikikan hihi dari arah belakang. Tapi saat dia nengok, gak menemukan apapun. Singkat cerita, akhirnya anaknya setelah dikasih susu formula, mereka mulai bisa tenang meskipun Mbak Ningsihnya gak begitu tenang ya, karena kan Mbak Ningsih yang secara langsung menyaksikan ada seseorang di rumahnya. Akhirnya anaknya bisa tertidur lelap, sedangkan Mbak Ningsih terjaga semalaman. Keesokan harinya, Mbak Ningsih mampir ke warung di dekat rumahnya untuk belanja keperluan. Saat itu pemilik warung nanya, "Mbak yang sewa rumah itu ya?" Ditunjuk rumah yang Mbak Ningsih memang sewa saat itu kan. Terus Mbak Ningsih jawab, "Iya Bu. Bu kalau boleh tahu itu udah berapa lama ya kosong sebelum saya yang huni di sini?" Pemilik warung pun jawabnya nggak enak guys, kayak udah lama, tapi kalau Mbak mau tahu lengkapnya tanya Pak Wiguna aja Mbak, karena kita orang-orang sini nggak ada yang berani buat ceritain. Ngomongnya gitu, aneh dong mendengar jawaban itu. Mbak Ningsih ngerasa aneh. Awalnya Mbak Ningsih tuh mau mancing pertanyaan supaya dia menemukan jawaban atas apa yang terjadi malam kemarin. Tapi ternyata dia nggak menemukan sedikit pun jawaban dari warga lokal yang ada di sana. Akhirnya Mbak Ningsih yang merasa diacuhkan oleh pemilik warung karena jawabannya yang tidak terjawab, akhirnya memilih untuk
mencari tokoh agama aja biar rumahnya dibersihin. Menurut Mbak Ningsih, kenapa Mbak Ningsih masih belum pindah? Karena Mbak Ningsih ini merasa sayang banget. Dia udah bayar 3 juta di awal, terus baru beberapa minggu, tapi udah mau pindah. Sayang banget. Jadi dia memutuskan untuk ambil jalur mencari tokoh agama aja. Dan kelihatannya Mbak Ningsih adalah orang yang taat beragama. Jadi yang dicari adalah tokoh agama, bukan dukun. Pada keesokan harinya, di pagi hari, Mbak Ningsih bingung. Kok bisa di rumahnya di lantai bawah itu ada lubang. Lubangnya itu bentuknya kotak-kotak persegi. Kalau pemilik akun lakon story asumsikan ini bisa jadi kayak tanah kuburan gitu guys. Lubangnya tuh kayak tanah kuburan, bentuknya persegi. Terus tercium bau bangkai yang sangat menyengat dari dalam lubang tersebut. Karena Mbak Ningsih ngerasa ini aneh banget dan gak mungkin banget terjadi, akhirnya Mbak Ningsih hari itu juga pergi mencari tokoh agama yang bisa membantu dirinya dan anaknya. Tapi sayangnya udah kesana kemari, Mbak Ningsih gak pernah menemukan adanya tokoh agama ataupun orang yang bisa membantu pembersihan di rumahnya. Jawaban mereka malah aneh-aneh. Itu rumah terkutuk, gak bisa dibersihin. Itu rumah aneh, itu rumah angker. Jawabannya malah seperti itu. Akhirnya karena merasa sedikit putus asa, Mbak Ningsih pergi mencari orang yang bisa bantu itu sampai keluar desa. Jadi bukan warlock lagi guys, udah keluar desa. Nah ternyata di luar desa dia menemukan satu tokoh agama yang siap membantunya untuk membersihkan rumahnya. Akhirnya setelah sekian lama mencari, Mbak Ningsih menemukan seseorang yang akan membantunya. Sebut saja namanya Pak Burhan. Pak Burhan akhirnya mendatangi rumah Mbak Ningsih, tapi hanya 3 jam aja Pak Burhan sudah muntah darah. Karena Pak Burhan gak mau menyerah, keesokan harinya Pak Burhan mengajak 14 santrinya untuk ikut mendoakan rumah tersebut. Tapi saat acara tahlilnya dimulai, rumah tersebut mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat dan para santri merasa terganggu. Bahkan doa-doanya menjadi salah, menjadi tidak fokus. Akhirnya karena Mbak Ningsih merasa bertanggung jawab banget nih atas santri-santri dan Pak Burhan, Mbak Ningsih ngomong ke Pak Burhan, "Pak, sudah, terima kasih udah bantuin saya, tidak usah dilanjut karena saya nggak mau Pak Burhan dan santri-santri lainnya kenapa-kenapa." Akhirnya tahlilnya dihentikan. Malam harinya Mbak Ningsih ini menangis seperti lelah. Siapa yang gak lelah punya rumah kontrakan 2 lantai bagus tapi isinya di luar nalar, gak masuk akal. Tiba-tiba ada lubang, tiba-tiba menemukan sosok lain. Mbak Ningsih di sini hampir hopeless guys. Hari ke-21 Mbak Ningsih tinggal di rumah tersebut. Lubangnya sudah tertutup, tapi bau bangkainya belum juga hilang. Kadang bau bangkainya digantikan dengan bau melati yang semerbak. Jadi ganti-gantian aja, kadang bau bangkai, kadang bau melati yang semerbak, gak bisa ditebak. Bahkan nasi yang dimasak di rumah Mbak Ningsih ini seringkali tiba-tiba basi. Ditambah kalau bicara soal rambut, Mbak Ningsih terus-terusan menemukan rambut-rambut bergumpalan yang akhirnya Mbak Ningsih harus sapu padahal bukan rambutnya. Akhirnya Mbak Ningsih memilih untuk mengalah aja, gak usah cari siapa pemilik rambut ini. Ya akhirnya tetap dibersihkan oleh Mbak Ningsih. Sampai di titik Mbak Ningsih ini kan orang yang taat beragama, sholat 5 waktu pun gak pernah lepas dari hidupnya. Saat itu Mbak Ningsih sedang sholat. Saat ia sholat, ia merasa di belakangnya berdiri 5 orang yang sedang ngeliatin dia lagi sholat gitu. Terus hal itu diperkuat karena dia ngeliat bayangan di lantai, memang betul ada 5 sosok yang berdiri di belakangnya. Tapi saat Mbak Ningsih nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Nggak sampai di situ aja, setelah Mbak Ningsih ini lelah banget menghadapi rumahnya yang seperti ini, membereskan rumahnya yang terus-menerus kotor, gak berhenti di situ, dia malah menemukan banyak bayi kera
yang mati di rumahnya. Gak jarang juga dia menemukan hewan-hewan rumahan, mungkin kayak cicak, lalat, itu tiba-tiba mati. Singkat cerita, di hari ke-37 Mbak Ningsih tinggal di rumah ini, Mbak Ningsih ini udah di atas tingkat keberaniannya itu. Karena dia udah lelah, dia frustasi menghadapi hal ini. Di malam hari saat dia tidur, dia nih diusir. Kasarnya tuh udah diusir guys, karena rambut dia dijambak oleh sesosok yang gak bisa dilihat, lalu dibenturkan ke tembok. Anaknya pun, bayinya pun terlempar ke lantai guys, terlempar dari kasur. Dari hal itu, karena Mbak Ningsih gak mau terjadi sesuatu sama anaknya, akhirnya Mbak Ningsih memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan tidur di masjid dekat dengan rumahnya. Akhirnya keesokan harinya Mbak Ningsih dan anaknya menemukan seseorang yang dapat membantunya, yang mau menampung dirinya dan anaknya. Sampai saat ini akhirnya Mbak Ningsih memutuskan untuk pindah, masih dengan trauma yang sama sampai hari ini. Nah guys, cerita Mbak Ningsih ini serem banget. Menurut aku juga serem banget. Siapa orang yang kuat gitu. Sewa rumah emang murah sih, tapi ternyata rumahnya bukan rumah yang biasa gitu. Rumahnya serem banget. Kalian kalau disuruh milih, mendingan milih rumah yang mahal tapi biasa aja, baik-baik aja, nyaman-nyaman aja, atau rumah yang murah tapi nasibnya sama dengan Mbak Ningsih. Aku juga pernah nemuin salah satu cerita dari warganet, Mbak Uwi Tamsil. Kalau kalian pernah denger, itu rumahnya creepy banget guys, serem banget. Ada suara orang yang bersiul, padahal keluarganya sedang tidur dan gak ada orang yang siul saat itu. Tapi CCTV menangkap suara siulan dari rumahnya. Terus Mbak Uwi Tamsil juga saat itu pernah bercerita tentang rumahnya yang bukan horor lagi, tapi udah gangguannya fisik guys. Anaknya di lehernya tuh luka, nanti aku kasih foto dan videonya. Anaknya di lehernya luka guys, itu kelihatan dan gak tahu lukanya dari siapa. Pernah juga Mbak Uwi Tamsil lagi ngerekam anaknya, lagi lucu-lucunya. Anaknya tuh kalau aku lihat dari videonya sih kayak balita gitu ya guys. Lagi ngerekam anaknya, terus tiba-tiba dari belakang anaknya ada bayangan bergerak seperti ini. Kayak manggil-manggil gitu. Awalnya sih si Mbak Uwi Tamsil nggak ngeh, tapi pas video udah berjalan beberapa detik dia baru ngeh kalau di belakang itu ada yang gerak-gerak. Tapi setelah dia matiin videonya, dia nengok ke belakang, nggak ada apa-apa guys. Bahkan CCTV-nya itu menangkap bayangan-bayangan yang lewat di rumah Mbak Uwi Tamsil. Ada suara flash WC. Padahal saat CCTV ini tersebar, Mbak Uwi Tamsil ini udah nggak ada di dalam rumah itu guys. Mbak Uwi Tamsil udah pindah. Bahkan berdasarkan cerita Mbak Uwi Tamsil, setelah Mbak Uwi Tamsil pindah, mereka masih mendapatkan gangguan-gangguan yang berasal dari rumah yang sebelumnya mereka tinggalin. Dan yang paling bikin aku takut banget pas kemarin lihat videonya, di rumah Mbak Uwi Tamsil terdengar suara ketawa yang sangat mengerikan. Terakhir, Mbak Uwi Tamsil nge-spill di depan rumahnya, di mobil, dia punya mobil, terus dia rekam. Jadi di kacanya itu ada goresan-goresan tangan yang gak beraturan hampir di seluruh kaca mobil guys. Se-ekstrim itu cerita Mbak Uwi Tamsil gak kalah serem dari Mbak Ningsih. Kalau Mbak Ningsih ini rumah sewa murah, kalau ini rumah yang dia sewa biasa aja padahal. Tapi ternyata dalamnya sama-sama serem. Menurut kalian gimana guys? Ada yang punya cerita yang sama tentang rumah-rumah berhantu? Aku sih ada satu lagi sih ya, cerita tentang kos-kosan tapi mungkin kita bisa bahas di next video. Kalau kalian mau tahu tentang kos yang berhantu, boleh komen di bawah. Atau mau cerita tentang rumah kalian atau rumah teman-teman kalian, boleh langsung email kita aja. Atau kalau kalian mau nyampein pendapat kalian, bisa langsung di komen.
Udah guys, segitu aja cerita hari ini yang bisa aku ceritain. Semoga dari kisah Mbak Ningsih dan Mbak Uwi Tamsil ini kita bisa ambil dampak positifnya. Kita juga bisa mendoakan Mbak Ningsih dan Mbak Uwi Tamsil. Semoga kedepannya mereka dilancarkan usahanya. Terima kasih guys untuk yang udah menonton. Jangan lupa komen, subscribe, dan like video ini. Dan tungguin video-video berikutnya. And thanks for watching. Bentar kak, ada yang telepon.